Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 7, subtema 1 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 7. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 7 subtema 1 pada pembelajaran keempat halaman 44. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Selanjutnya silakan adik-adik membaca bacaan mulai halaman 44 sampai halaman 46. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 46 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. Nomor 1. Mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan karena perjuangan masih bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan berhenti, kalah dalam persenjataan, dan Belanda menerapkan politik adu domba. Nomor 2. Bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Jawab, para kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Nomor 3. Peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Peristiwa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional adalah peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. 4. Jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Jawab, pembagian masa pergerakan nasional. 1. Masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. 2. Masa awal radikal tahun 1920 sampai tahun 1927-an, dan 3. Masa moderat yaitu tahun 1930-an. Kemudian nomor 5 halaman 47. Peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Jelaskan. Peristiwa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional adalah berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, sehingga pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, ayo menulis halaman 47. Carilah sumber bacaan seperti buku, koran, majalah, atau internet yang menjelaskan biografi Dr. Sutomo. 1. Tuliskan secara singkat tentang perjuangan Dr. Sutomo dalam menghadapi penjajah. 2. Baca dengan jelas dan berikan komentar atau presentasikan biografi dan kisah perjuangan Dr. Sutomo tersebut di depan kelas. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 47. Gambar tersebut adalah gambar Dr. Sutomo. Nama tokoh Dr. Sutomo. Asal tokoh Nganjuk, Jawa Timur. Bentuk perjuangan melalui organisasi modern dan menjadi pelopor berdirinya Budi Utomo. Dampak perjuangannya terhadap pergerakan nasional, menjadi tonggak awal masa pergerakan nasional dan menandai era kebangkitan nasional. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 48,
Pada bacaan di atas disebutkan salah satu faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Sekarang diskusikan bersama kelompokmu mengenai faktor-faktor lain yang memicu munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Sebagai bahan diskusi, kamu dapat mencari referensi dari buku atau artikel. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 48. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Faktor internal 1. Kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. 2. Perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. 3. Lahirnya kaum terpelajar. 4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam. Dan 5. Lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Sedangkan faktor eksternal 1. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India. 2. Adanya politik etis dari Belanda. 3. Peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. 4. Munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. Dan 5. Kemenangan Jepang atas Rusia. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 50, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan pada masa sekarang di bidang pendidikan. Jawab, karena adanya politik etis dari Belanda, muncul banyak kaum terpelajar dari bangsa Indonesia. Para kaum terpelajar ini menjadi pelopor kesadaran rasa kebangsaan. Senasib sepenanggungan, rasa kebangsaan ini disadari para kaum terpelajar sehingga memacu mereka untuk lebih menggiatkan kegiatan di bidang pendidikan. Sehingga makin banyak rakyat Indonesia yang memperoleh pendidikan dan semakin tinggi semangat nasionalismenya hingga tercapainya kemerdekaan. Karena sadar pentingnya pendidikan, maka bangsa Indonesia hingga kini terus meningkatkan taraf pendidikan rakyat Indonesia. Kemudian, pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang ekonomi. Jawab, rasa kebangsaan timbul salah satu sebabnya adalah adanya kesenjangan ekonomi antara rakyat Indonesia dengan penjajah, serta tidak adanya kedaulatan ekonomi yang menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan munculnya rasa kebangsaan, ada tuntutan di hati rakyat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi, keinginan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan, yang pada akhirnya hingga kini terbentuk masyarakat yang terus bergerak menuju kebebasan dari kesulitan ekonomi. Kemudian, pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang politik. Jawab, dengan munculnya rasa kebangsaan, ada tuntutan untuk kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam memakai paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, atau sosialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, maka kini ada jaminan dalam undang-undang untuk mendapat kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, menentukan pilihan politik, dan lain-lain. Selanjutnya, pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang sosial dan budaya. Jawab, rasa kebangsaan menimbulkan rasa cinta tanah air, cinta terhadap hal-hal berciri bangsa sendiri, seperti seni budaya bangsa Indonesia, dan menolak atau menyaring budaya bangsa penjajah. Dari Indonesia merdeka sampai sekarang, bangsa Indonesia terus-menerus melestarikan dan menggali seni budaya bangsa sendiri untuk makin memperkuat kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, silakan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 pada halaman 51.
Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 52, ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya kepada guru atau berdiskusi. Mari bersama-sama kita mengisi tabel halaman 52. Kosakata pada bacaan. Kosakata baku, zaman, arti kata, jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu masa. 2. Kongres, arti kata, pertemuan besar para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. 3. Kata baku pemuda, arti kata, orang muda, laki-laki, remaja atau taruna. Kosakata baku, organisasi, arti kata, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Kosakata panitia, arti kata, kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Kemudian kosakata baru ikrar, arti kata, janji yang sungguh-sungguh. Sedangkan kosakata pada bacaan kosakata tidak baku tidak ditemukan. Berikutnya kita akan mengisi tabel pada Ayo Menulis halaman 53. Sumpah Pemuda. Kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Raya nomor 106. Siapakah peserta Kongres Pemuda? Peserta Kongres Pemuda adalah para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain-lain. Apakah hasil Kongres Pemuda 1? Hasil Kongres Pemuda 1 Indonesia 1, persiapan Kongres Pemuda Indonesia 2. Apa hasil Kongres Pemuda 2? Hasil Kongres Pemuda 2 menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Diikrarkannya Sumpah Pemuda. Apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Isi ikrar Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kemudian pada halaman 54, sekarang diskusikan bersama teman-temanmu arti penting penggunaan istilah Indonesia bagi perjuangan bangsa Indonesia. Adakah hubungannya dengan proses pergerakan bangsa Indonesia? Jawab, penggunaan kata atau istilah Indonesia menjadi sangat penting di dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kaum penjajah dalam upaya mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Kata Indonesia telah dijadikan identitas nasional yang dapat mempersatukan seluruh pergerakan bangsa di dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia. Kata Indonesia juga telah menjadi perekat dan lambang perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan melengkapi tabel pada Ayo Mencoba halaman 55. Unsur pembeda suku bangsa, di antaranya adat istiadat, yaitu upacara ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah di Bali yang dilakukan untuk menyempurnakan jenazah. 2. Bahasa daerah. Bahasa daerah yang dimiliki Provinsi Bali adalah Bali, Jawa, Madura, Melayu, dan Sasak Bali. 3. Sistem kekerabatan.
Sistem kekerabatan orang Bali berpegang pada prinsip patrilineal atau purusa yang amat dipengaruhi oleh sistem keluarga luar patrilineal yang mereka sebut dadia dan sistem pelapisan sosial yang disebut wangsa atau kasta. Lalu pada Ayo Berlatih, pada masa pembelajaran sebelumnya kamu telah menceritakan asal ras dan suku bangsamu. Sekarang ceritakan identitas suku bangsa salah satu temanmu. Ayo ceritakan kepada guru dan teman-temanmu. 1. Siapakah nama temanmu? 2. Termasuk ras apakah temanmu? 3. Termasuk suku apakah temanmu? 4. Apa bahasa daerahnya? 5. Sebutkan satu kesenian yang menjadi ciri khas suku bangsanya. Dan 6. Bagaimana sikapmu jika kamu dan temanmu berasal dari suku bangsa yang berbeda? Dan berikut adalah contoh jawaban untuk halaman 56. Selanjutnya pada Ayo Berkreasi, lakukan wawancara untuk mengetahui keragaman yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang suku bangsa yang ada di lingkungan sekitarmu, misalnya dalam satu RT. Nah, adik-adik yang hebat, silakan adik-adik melakukan kegiatan tersebut bersama teman sekelompokmu. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.